Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tegar Reza Nugroho akan menjelaskan materi tentang DC Power Supply dan prinsip kerja dari DC Power Supply. Arus listrik yang kita gunakan di rumah, di kantor, dan di pabrik pada umumnya adalah dibangkitkan, dikirim, dan didistribusikan ke tempat masing-masing dalam bentuk arus bolak-balik atau arus AC, alternating current. Hal ini dikarenakan pembangkit dan pendistribusian arus listrik melalui bentuk arus bolak-balik AC merupakan cara yang paling ekonomis dibandingkan dalam bentuk arus searah atau arus DC, direct current. Akan tetapi, peralatan elektronika yang kita gunakan sekarang ini sebagian besar membutuhkan arus DC dengan tegangan yang lebih rendah untuk pengoperasiannya. Oleh karena itu, hampir setiap peralatan elektronika memiliki sebuah rangkaian yang berfungsi untuk melakukan konversi arus listrik dari arus AC menjadi arus DC dan juga untuk menyediakan tegangan yang sesuai dengan rangkaian elektronikanya. Rangkaian yang mengubah arus listrik AC menjadi DC ini disebut dengan DC Power Supply atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan catu daya DC. DC Power Supply atau catu daya ini juga sering dikenal dengan namanya adaptor. Sebuah DC Power Supply atau adaptor pada dasarnya memiliki 4 bagian utama agar dapat menghasilkan arus DC yang stabil. Keempat bagian utama tersebut diantaranya adalah yang pertama itu transformator, yang kedua rectifier, yang ketiga filter, yang keempat voltage regulator. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari DC Power Supply. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang prinsip kerja DC Power Supply atau adaptor pada masing-masing blok berdasarkan diagram blok sebelumnya. Yang pertama, transformator. Transformator atau trafo. Transformator atau disingkat dengan trafo yang digunakan untuk DC Power Supply adalah transformator jenis step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen elektronika yang terdapat pada rangkaian adaptor atau DC Power Supply. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang terdiri dari dua bagian utama yang berbentuk lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Lilitan primer merupakan input daripada transformator, sedangkan outputnya adalah pada lilitan sekunder. Meskipun tegangan telah diturunkan, output pada transformator masih berbentuk arus bolak-balik atau AC yang harus diproses selanjutnya. Yang kedua yaitu rectifier atau bahasa Indonesianya itu penyeara gelombang. Rectifier atau penyeara gelombang adalah rangkaian elektronika dalam power supply atau catu daya yang berfungsi untuk mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC setelah tegangannya diturunkan oleh transformator step down. Rangkaian rectifier biasanya terdiri dari komponen dioda. Terdiri dua jenis rangkaian rectifier dalam power supply, yaitu half wave rectifier yang hanya terdiri dari satu komponen dioda dan full wave rectifier yang terdiri dari 2 atau 4 komponen dioda. Yang ketiga, filter atau penyaring. Dalam rangkaian power supply atau adaptor, filter digunakan untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier. Filter ini biasanya terdiri dari komponen kapasitor atau kondensator yang berjenis elektrolit
atau elko. Keempat, voltage regulator atau pengatur tegangan. Untuk menghasilkan tegangan dan arus DC yang tetap dan stabil, diperlukan voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan, sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban, dan juga tegangan input yang berasal output filter. Voltage regulator pada umumnya terdiri dari dioda Zener, transistor, atau IC. Di sini saya juga mencantumkan gambar rangkaian sederhana dari DC power supply atau catu daya atau adaptor. Sekian dari video penjelasan tentang materi DC power supply dan prinsip kerja dari DC power supply. Kalau ada kekurangan atau salah kata dari saya, mohon maaf. Sekian, terima kasih.